Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari Yang Fitri, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan juga Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Yang dimaksud fitri di sini adalah kesucian. Jika digandeng dengan kata Idul Fitri, berarti kita kembali kepada kesucian. Manusia itu kan sesungguhnya tempat salah dan dosa. Mahal khata' wa nisyan, seperti itu katanya Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin lalu kemudian jika manusia itu berdosa setiap harinya, tempatnya dosa, maka Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk terus membersihkan dosa-dosa itu. Apakah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks Idul Fitri ini sesungguhnya yang harus kita ambil hikmahnya adalah Fitri ini sesungguhnya bagaimana kita itu menjadikan hari yang Fitri ini adalah sebagai sebuah momen untuk dijadikan sebagai lebih kepada muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Apakah kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Yang susah adalah dengan salahnya kita kepada sesama manusia. Nah, fenomena yang muncul kemarin-kemarin itu, misalnya ada demonstrasi, kemudian apakah demo tidak boleh? Secara konstitusi dia boleh, cuma harus diatur oleh undang-undang. Ada parodi-parodi tentang salah satu artis tertentu misalnya. Nah, ini kan itu kalau itu lalu kemudian menyinggung kepada yang bersangkutan, maka di momen Idul Fitri itulah maka kita harus memohonkan maaf kepada mereka. Dan kita sebagai orang yang tersinggung katakanlah harus memberikan maaf kepada konsep untuk share ekonomi sih sebenarnya Pak, karena wujud syukur, wujud kemudian memberikan sesuatu gitu ya, memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak memberikan, kan sebenarnya kalau kita lihat itu dalam kacamata hubungan atau relasi manusia itu kan kadang sifatnya resiprokal ya Pak ya. Jadi memberi ya nanti menerima, memberi menerima dan lain sebagainya. Nah, kenapa konteks memberikan sangu atau angpau ini menjadi penting? Karena di satu sisi memang itu juga kaitannya dengan secara ekonomi juga. Kenapa kok akhirnya penukaran uang baru menjadi sangat marak ya? Sebenarnya untuk tanda petik untuk memberikan yang terbaik itu Pak. Kalau memberikannya lecek itu nanti akan kelihatan wah ini yang diberikan orang itu dan lain sebagainya. Makanya kenapa akhirnya banyak jasa-jasa penukaran uang itu bermunculan, karena memang biasanya orang yang menerima juga suka menerimanya uangnya uang baru gitu Pak. Apalagi anak-anak begitu, karena sebenarnya memang kalau nyangoni itu kan lebih lebih tua ke yang muda gitu ya Pak ya. Jadi ya memang sebagai wujud kasih sayang juga dari orang yang lebih tua gitu ke yang sebentar. Terus kemudian memang kenapa kok akhirnya sebenarnya tidak hanya nyangoni ampau, tapi terus kemudian orang muda harus silaturahmi kepada yang tua gitu ya Pak ya, sebagai wujud kepatuhannya mereka. Itu kan sebenarnya ya hubungan timbal balik kan Pak, begitu. Apa sih makna silaturahim itu? Ada sebuah momentum yang kayaknya ini tidak ada jika kita pantau di negara-negara yang lain. Salah satunya adalah silaturahim yang dibungkus dengan nama halal bihalal. Kalau tadi ada istilah Jawa mengatakan bahwa kepaten obor, menyatukan tulang-tulang yang berserakan. Sesungguhnya itu adalah bukan makna daripada istilah-istilah Jawa itu.
itu oleh orang-orang tua kita diambil daripada hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Silaturahim itu sesungguhnya adalah bukan masalah kunjungannya, bukan masalah pemberiannya, tetapi menyambung hal apa saja yang sudah mulai terputus. Apa saja yang mulai terputus. Jadi esensinya silaturahim itu adalah menyambungkan apa saja yang sudah mulai terputus. Mengenalkan anak-anak kita kepada orang tua kita. Mengenalkan putra-putri kita kepada pak-lek kita. Bahkan mengenalkan anak-anak kita kepada guru-guru kita. Hikmahnya apa? Pelajaran yang dapat diambil oleh keluarga kita adalah bagaimana ketika besok seorang anak yang akan melanjutkan kehidupan kita yang akan datang ini, mereka akan tahu tradisi yang sungguhnya itu adalah ibadah kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dulu kita pernah diajak dan kita akan lanjutkan itu kepada anak turun kita besoknya. Begitu Lebaran udah lewat, kita kan akan kembali ke kehidupan normal kita kan. Nah, ya udah kita harus kembali lagi ke kebiasaan kita. Nah, kalau kita udah punya kebiasaan baik, ya terusin aja. Tapi kalau ternyata kita selama ini seperti yang tadi tak singgung di muka, ternyata kita selama ini belum memiliki kebiasaan baik dalam membelanjakan uang kita, coba untuk mulai. Jadi dengan patokan yang sudah aku sebutin tadi, 10, 20, 30, 40, coba itu mulai dilakukan. Karena dengan kita, kapan lagi kita mau memulai kan ya, ini kan waktu yang cukup baik untuk memulai hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya karena kita udah tahu nih, kita itu misalnya merayakan Lebaran itu, hari raya itu setiap tahun. Jadi setiap tahun pasti kita juga membutuhkan dana untuk merayakannya. Jadi tidak ada salahnya kita udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Nah, kalau kita mau nyimpen, kita setiap bulan kita mau nyisihin uang untuk kita gunakan, jadi setiap bulan kita sisihin, atau mungkin setiap minggu kita sisihin, kita bisa nabung. Nabungnya sih pilihannya bisa di tabungan biasa, atau kalau mau lebih menguntungkan itu bisa pilih reksadana pasar uang. Kenapa? Karena di reksadana pasar uang kita tidak akan mengalami potongan ya, kita tidak dikenakan biaya-biaya. Jadi ketika kita buka akun di reksadana pasar uang, setiap bulan atau setiap saat kita bisa langsung isi nanti ketika kita mau cairkan, ya udah kita cairkan aja. Awal-awal sih gara-gara cuman pingin bikinin anak-anak sih. Soalnya kan anak-anak tuh pencinta roti banget. Dan kalau tak lihat-lihat tuh dari bahan-bahannya yang dijual-jual tuh kan takut nggak jelas. Nah, jadi saya searching terus gimana caranya cari dari bahan-bahan yang buat anak-anak itu lebih bagus lah gitu. Terus habis gitu pertama-tama buatnya yang roti tawar-tawar ini. Kita mulai kan soalnya pandemi otomatis kan berat badan tambah naik kan. Jadi kan harus dikurangin semua yang butter, gula, telur kan emang semua dijaga. Jadi itu saya mulai cari-cari gimana caranya bikin yang tanpa butter kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya asal mulanya dari roti tawar ini tadi. Terus dari situ kok teman-teman tuh banyak yang suka. Jadi akhirnya mulai terima pesanan kayak gitu sih. Gitu. Ya, mungkin mulai kapan akhirnya memutuskan untuk berjualan dan untuk sejauh ini sudah berapa total? Mulai awal mula akhir Desember 2020 sampai hari ini kita sekitar udah 2.700-an pelanggan sih.
kalau lebaran ada event-event kayak lebaran, Natal, terus Imlek kayak gitu, otomatis untuk yang hampers banyak. Satu hari kita bisa sampai 20 sampai 30 alamat gitu. Terus biasanya banyak juga yang order untuk, kalau hampers tuh banyak yang untuk acara event kayak ulang tahun kayak gitu tuh juga ada. Itu sekali kita terimanya sih maksimal satu hari 30-an kayaknya ya, 30 alamatan gitu. Nah ini kan packagingnya lucu-lucu Mbak, ya, mungkin bisa diceritakan terkait inspirasinya untuk packagingnya ini dapat dari mana, kemudian apakah ada inspirasi atau masukan dari teman-teman atau seperti apa? Kalau inspirasi sih, kalau saya sih sukanya searching aja sih, terus cari bahan tuh yang nggak terlalu berat di ongkos juga. Jadi kalau rotinya murah tapi packingnya mahal kan jatuhnya lebih mahal. Jadi kayak nggak berkualitas gitu kan jadinya gitu. Jadi otomatis kita dari segi bahan roti, dari packing, cari yang good looking tapi low price gitu. Tepatnya di dalam area Pospam Jembatan Unibro dalam rangka antisipasi kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik pada tahun 2022. Kita melihat di sini rekan-rekan kita dari Satbrimob, dari kepolisian maupun dari pihak Dinkes maupun dari Disub maupun dari Satpol PP, semua instansi yang terkait ada di Pospam ini. Untuk Pospam ini Mbak, kita laksanakan 1 kali 24 jam dibagi per 8 jam ya, shiftnya 8 jam. Ini ada masing-masing regu ada 1 perwira di bawah Kapospam, itu namanya perwira Pospam. Itu pengendali setiap hari. Kapospam juga setiap hari juga melaksanakan pengawasan melekat terhadap jalannya kegiatan Pospam ini sendiri. Ini yang bisa kami sampaikan dari Pospam Jembatan Unibro. Kita intinya petugas kepolisian dengan pihak yang lain yang terkait siap untuk melayani masyarakat yang melaksanakan mudik. Kami insya Allah menjamin masyarakat mudik tidak ada kendala. Kita intinya di sini memberikan kelancaran dalam lalu lintas, keselamatan, keamanan dan kenyamanan warga yang melaksanakan mudik itu sendiri. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Malang Raya termasuk dari luar kota agar dalam melaksanakan mudik tidak mendekati hari raya supaya tidak terjebak di jalan. Mungkin di Malang sudah mulai lancar, mungkin kena yang lain. Jauh-jauh sebelumnya kita silakan bisa lebih awal mendahului untuk menghindari kemacetan, ya kan? Karena pemerintah sudah mencanangkan cuti bersama. Kalau memang bisa ditinggalkan lebih awal, kenapa tidak? Kita lebih dalam perjalanan, dalam arti tidak terjebak macet. Kemudian kalau pengguna jalan lelah, jangan segan-segan di dalam operasi Ketupat Semeru 2020 Jawa Timur ini, Polda Jatim itu menyiapkan rest area, tempat istirahat, baik yang di rest area di wilayah tol maupun di jalur arteri. Kalau jalur arteri seperti di sini, di Jembatan Pos Unibro ini, silakan masyarakat tidak perlu sungkan, segan, kita menyiapkan untuk tempat istirahat, baik yang perjalanan jauh. Jangan dipaksakan, karena kita kalau memaksakan, kita kondisi capek, lelah, ngantuk, akhirnya terjadi human error di jalan. Kita tidak berharap masyarakat itu melaksanakan mudik terjadi kecelakaan di jalan itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.